pada pagi ini sebagaimana terjadwal, insya Allah pada setiap hari Jumat jam 6 pagi saya akan menampilkan atau share ilmu yang saya sedikit ketahui. Dan untuk pagi ini saya akan menyampaikan tentang konsep ridho menurut pandangan para ahli sufi. Saya membaca sebuah tulisan dari perpustakaan UIN Imam Bonjol Sumatera Barat tentang tema ini. Saya ucapkan terima kasih kepada perpustakaan UIN Imam Bonjol. Secara etimologi, kata ridho merupakan isim masdar dari kata rodiya yardo yang berarti puas, rela hati, menerima dengan lapang dada, atau pasrah terhadap sesuatu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho secara harfiah yaitu rela, suka, atau senang. Makanya ini rela itu kan sudah serapan dari bahasa Arab ya. Ada yang mengatakan reda, ada yang mengatakan rela dalam bahasa Indonesia ya. Rida merupakan sebuah kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ridho, rida, atau rela. Secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, baik suatu yang menyenangkan atau tidak, sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Terlebih lagi ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan zat yang memberikan cobaan kepadanya, sehingga tidak mengeluh dan tidak merasakan sakit atas cobaan tersebut. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujian sebagai suatu nikmat lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Jalan menuju ridho awalnya bersifat intensional, berdasarkan niat dan keinginan individu yang bersangkutan. Tapi pada tahap selanjutnya, ia merupakan hadiah ilahiyah yang berada di atas kehendak dan ikhtiar manusia. Karena ia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dicintainya. Oleh karena itu, maka seorang tidak akan dapat mencapai ridho kecuali hanya dengan kedalaman iman, kesungguhan dalam beramal, dan keluasaan kesadaran untuk berbuat baik, yang dalam perjalanannya akan menjadi bagian dari sikap tawakal, taslim, dan tafwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Al-Bayyinah ayat 7. Selanjutnya dalam Al-Bayyinah ayat 8, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Allah, di sisi Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah ayat 8. Menurut para tokoh sufi, ridho diibaratkan pintu Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Orang yang telah mengamalkan konsep ridho, maka dia akan dipertemukan dengan kecintaan yang paling utama dan dimuliakan dengan pendekatan yang paling tinggi. Selain itu, ridho merupakan sebuah pencapaian tinggi yang telah dilalui dalam perjalanan seorang sufi. Ridho menurut para ahli sufi, para tokoh sufi, mempunyai banyak pengertian. Di antaranya, menurut Al-Hujwiri, istilah ridho mengandung dua pengertian. Pertama, ridho Allah kepada manusia. Kedua, ridho manusia kepada Allah. Ridho Allah kepada manusia terkandung dalam kehendak Allah untuk memberi pahala kepada manusia atas segala perbuatan baik yang dilakukannya, dan anugerah kasih sayang kepada manusia. Adapun ridho manusia kepada Allah
terkandung dalam kerelaan, kepasrahan manusia untuk melaksanakan segala perintahnya serta menerima segala ketentuan dan keputusannya. Al-Hujwiri berpendapat bahwa manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Pertama, mereka yang merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifah. Kedua, mereka yang merasa puas dengan kebahagiaan berupa dunia ini. Ketiga, mereka yang merasa puas dengan berbagai penderitaan, bala, berupa berbagai cobaan yang menimpa mereka. Keempat, mereka yang merasa puas dengan sesuatu yang dipilihkan berupa rasa cinta atau mahabbah kepada Allah. Sedangkan Dhunnun al-Misri, salah satu tokoh sufi dari Mesir, mengatakan bahwa ridho adalah tawakal dengan kerelaan hati. Selanjutnya dijelaskan bahwa tanda-tanda ridho kepada Allah ada 3. Pertama, mempercayakan hasil usaha sebelum terjadinya ketentuan. Jadi sebelum ada ketentuan, kita berprogram, ada program apa, sudah diserahkanlah kepada Allah. Nah, itu kan, tawakal kepada Allah. Kedua, lenyapnya kegelisahan sesudah terjadi ketentuan. Sudah ada takdir Allah, hilanglah sangka dan sebagainya. Nah, dan diterima dengan sebaik-baiknya apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah. Yang ketiga, yaitu cinta yang bergora ketika terjadi malapetaka. Ada cobaan, ada takdir yang kurang mengenakan kepada kita, maka cintanya semakin bergelora kepada Allah. Menurut Abdul Halim Mahmud, ridho mendorong manusia untuk berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang diridhoi, dicintai Allah dan Rasulnya. Namun sebelum mencapainya, ia harus menerima dan merelakan akibatnya dengan cara apapun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho menerima kekayaan dan kemiskinan, umur panjang dan pendek, badan sehat dan sakit, semua tidak ada perbedaan karena memang ia telah ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedudukan ini, sang pecinta senantiasa ridho dan puas dengan apa yang dilakukan oleh kekasih. Akan tetapi, manusia sejati hanya puas dengan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menurut Syekh Abdullah Muhammad Ibn Khafif, ada 2 macam ridho, yaitu ridho dengan Allah dan ridho terhadap apa yang datang darinya. Ada ridho dengan Allah SWT berarti seorang hamba ridho terhadapnya sebagai pengatur, sedangkan ridho terhadap apa yang datang darinya berkaitan dengan apa yang telah ditetapkannya. Kita sering mengungkapkan atau ungkapan dalam pengajian atau apa, atau wiridan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam sini ridho bil ilahiyah, bi ilahiyah yatadaman ar-ridho bi mahabbatihi wahdi wa khaufihi wa rajaihi. Jadi yang nomor ridho kepada Allah dan yang bersifat ilahiyah, yaitu ridho dalam artian cinta hanya kepada Allah, takut dan ada pengharapan kepada Allah. Sedangkan ridho bi rububiyatihi yatadaman ar-ridho bi tadabburihi li 'abdihi wa yatadamanu ifradahu bi tawakkul alaihi. Ridho bi rububiyah yaitu mengandung pada keridhaan kepada apa yang ditentukan oleh Allah kepada hambanya. Yang ridho yang pertama yaitu ilahiyah tadi ya, mengandung ridho kepada apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan sedangkan yang kedua, yang rububiyah, mengandung ridho apa yang ditakdirkan kepadanya. Kemudian raditu billahi robba bil islami dina. Amar ridho bi dinihi fa idza qala au hakama au amara au naha radiya kullu ridho wa lam yabqa fi qalbi harajun min hukmihi. Jadi ridho pada hukumnya, pada agamanya, agama Islam, dan ridho kepada apa hukum yang ditetapkan oleh agama, perintah, larangan dan sebagainya diterima dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada tadi ar-ridho bi raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ma ridho bin nabiyyi rasulan
Fayatadamanu kamal al-inqiyad lahu wa taslim al-mutlaq ilaihi. Yang dimaksud dengan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul mengandung kepatuhan yang sempurna dan penyerahan diri yang mutlak kepada apa ajaran yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.